Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Oke. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sehat semuanya? Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Supaya apa? Kita belajar hari ini bisa lancar, ilmunya bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, hari ini hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? 25. Oke. Sebelum itu kan hari Senin, hari pertama di minggu ini. Guru ingin tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ada yang tadi berangkat sekolah sambil sedih? Ada yang bangun tidur langsung, wah hari Senin, saya bahagia. Ada? Jarang-jarang loh hari Senin, wah hari Senin sekarang, saya bahagia. Ada? Atau ada yang seperti ini, bangun tidur, ih hari Senin lagi, sekolah lagi. Ada? Ada, pasti ada ya. Karena apa? Kita kemarin setelah libur, hari Minggu istirahat di rumah, baru hari Senin kita memulai lagi kegiatan untuk 1 minggu ke depan. Ya, tapi apa? Walaupun sekarang kita ada yang sedih, ada yang marah, misalnya di rumah tadi bertengkar sama adik, tapi ketika kita sudah di sekolah, kita harus tetap bahagia. Karena dengan bahagia, ilmu kita akan masuk dengan baik. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Kelompok 1 lengkap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk, semuanya sehat, semuanya bisa belajar bersama-sama di SD Plus Al Madinah. Silakan semuanya berdiri, nyanyi yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Setelah ini, Bu Guru akan bacakan bagaimana kuisnya berjalan. Ya, aturannya apa saja silakan diperhatikan. Nah, tujuannya untuk kuis yaitu meningkatkan konsentrasi saat berpikir, kemudian melatih kreativitas peserta didik dan membangun suasana kelas yang menyenangkan. Kuisnya yang pertama adalah kamu duduk secara berkelompok. Sudah berkelompok kan? Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Kemudian ketika soal tampil di layar, setiap kelompok harus menyusun kata acak dengan benar. Jadi nanti di sini ada 3 warna. Setiap warna itu dalam 1 kalimat. Jadi ini Bu Guru potong-potong, ya. Setiap potongan itu adalah 1 kata. Berarti kalau warna biru ya dalam 1 kalimat.
Apakah kalian siap? Yuk. Sudah siap? Mana suaranya sudah siap? Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Ayo, silakan dicari, kemudian disusun dan ditempel. Liburan ke pantai sama Jawabannya adalah yang betul siapa, Nak? Kelompok 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari ketiga kuis tadi, Nak, kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Bahwa kita harus bekerja kelompok. Berpikir apa? Berpikir secara cepat. Apalagi? Menggunakan logika. Kreatif. Coba, misalnya kata-kata itu tidak tersusun dengan baik. Apakah bisa dibaca dengan jelas maksudnya? Tidak. Ya. Oleh karena itu, setiap segala sesuatu kita harus sistematis atau berurutan sesuai. Ya, sama seperti kata-kata tadi. Kata-kata tadi kan Bu Guru acak. Kalau misalnya tidak tersusun dengan rapi, apa maksudnya? Kita tidak paham maksudnya, kita akan kebingungan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi nanti Bu Guru berharap ketika kamu sudah selesai belajar, kamu bisa apa sih berpikir komputasional itu? Nah, kamu paham di situ. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, Cah, berpikir secara komputasional itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah menerapkan ternyata. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan langkah-langkah secara sistematis. Oke, ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Angkat tangan, siapa? Ya, Putra. Pernah bingung apa, Putra? Menyikat gigi. Kenapa bingungnya? Langkah-langkahnya bingung. Pernah tertukar langkah-langkahnya, Putra? Nah, langkah-langkah yang bagian mana yang tertukar? Oh, menaruh pasta gigi. Oke, ada lagi Cah yang pernah bingung? Ya, Nizar. Pernah bingung apa? Oh, kasih nyala kompor. Padahal minyak sudah masuk ke air. Oh, belum. Airnya sudah ada di atas kompor. Sudah, tapi belum dinyalakan. Berarti belum menunggu mendidih lama sekali. Ternyata belum dinyalakan kompornya. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Mengapa, Cah? Agar apa? Agar semuanya berjalan dengan baik. Boleh, Gina. Ada lagi? Bayangkan, kamu sholat. Kalau tidak sesuai urutan, apakah sholatnya sah? Tidak. Makanya kita harus sesuai dengan urutan yang benar. Setelah Fatihah, tiba-tiba dia salam. Nah, setelah salam, tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, dia membaca surat pendek. Kan tidak berurutan. Nah, itu tidak sah. Sama seperti kita masak mie instan tadi. Nggak akan matang kalau tidak sesuai urutan. Apinya belum dinyalakan, kompornya belum dinyalakan, airnya sudah ditaruh, minyak sudah ditaruh, bumbunya sudah disiapkan. Kita tunggu sampai kapan pun ya nggak pernah matang, ya. Tuh contohnya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Kita harus apa dulu? Kita harus paham urutannya.
Kalau kita tidak paham urutannya, kita akan kesulitan. Urutan menggosok gigi. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Betul tidak? Betul. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Iya, pasta giginya belum ditaruh di mana? Di sikat gigi. Apakah bisa untuk menggosok gigi? Nah, tidak bisa. Oh, Dodo ternyata lupa akan langkah itu. Di pasta giginya tadi cuma dipegang sama pegang sikat gigi. Padahal di pasta gigi ada tutupnya, Taca. Ada tutupnya, harus dibuka dulu. Kemudian pasta giginya harus diletakkan dulu di atas sikat gigi, baru bisa dipakai. Ya. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Oke, dari situ menurut kelompokmu, kira-kira apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apa, Gina? Berpikir secara logika. Ada lagi, Nak? Komputasional, berpikir secara komputer. Ya, kita berpikir komputer harus ada tahap-tahapannya. Sama, komputer itu kalau tidak dihidupkan dulu dia tidak akan bisa dipakai. Jadi ada rinciannya, ada tahapannya, ya. Apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Sebenarnya semua kegiatan itu bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu. Contoh, ya, selain yang dua tadi. Kamu mau mandi, contohnya tadi, kan harus ada langkah-langkahnya. Walaupun langkah-langkah itu tidak tertulis, kamu ambil handuk dulu, masuk ke kamar mandi, kamu tutup pintunya, terus langkah-langkahnya dalam kamar mandi apa saja. Ternyata semua kegiatan itu bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu. Oke, Bu Guru jelaskan, apa sih berpikir komputasional itu silakan diperhatikan. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Tadi ada yang bilang secara logika, Bu Guru. Oke, betul. Dan sistematis atau berurutan dengan penggunaan prinsip-prinsip ilmu komputer. Ya. Oke. Di komputasional itu ada 4, yaitu yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Contohnya, yaitu membuat sarapan roti panggang. Jadi dibagi tugasnya, siapa yang mengambil bahan dan alat. Membuat roti siapa, menyiapkan roti siapa, memasang pemanggang siapa. Ini berarti masalah yang besar dibagi-bagi menjadi masalah yang kecil atau dipecah. Yang kedua adalah pengenalan pola. Melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contohnya, setiap membuat minuman panas selalu mulai dari merebus air. Pola berulang. Kalau kita mau minuman yang panas atau air yang panas, berarti kita harus mendidihkan air terlebih dahulu. Contoh lagi, seragam saja. Setiap hari Senin kamu menggunakan seragam apa? Merah putih. Selasa, Rabu, Kamis, batik. Jumat, Sabtu, itu kan berulang. Selama kamu 6 tahun sekolah di SD Plus Al-Madinah, setiap Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu, warna seragamnya sama kan? Itu adalah simbol atau pengenalan pola. Ya. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Fokus pada hal yang penting. Contoh, mengambil 2 potong roti dari dapur. Itu adalah hal yang penting. Gak usah mengambil yang lain, kita fokusnya mengambil roti. Padahal di dapur itu banyak sekali alat-alat dan bahan. Kalau kita fokus mau membuat roti, berarti bahan utamanya adalah roti. Walaupun di dapur ada beras, ada sayur, ada buah-buahan. Tapi kalau kita tujuannya untuk membuat roti, berarti yang kita ambil adalah roti. Bukan sayur, bukan beras. Berarti kita fokus, abstraksi. Yang terakhir adalah algoritma. Nah ini tadi
Yang kamu tempel-tempel tadi itu adalah proses algoritma. Menulis urutan langkah yang logis dan sistematis. Contohnya ini, ambil 2 potong roti, nyalakan pemanggilnya seperti tadi. Yang Bu Guru bilang tadi, sikat gigi tadi sama. Bu Guru bagi LKPD, kira-kira ini langkah urutan yang benar itu yang bagaimana? Bu Guru kasih waktu 15 menit, jadi harus selesai. Nanti kalau sudah menempel per anak, baru kalian tulis langkah-langkahnya di sini. Ya, kamu tulis langkah-langkahnya di sini. Ini secara kelompok. Kamu deskripsikan. Kalau itu tadi individu, ya ini kelompok. Oke, sudah bisa dimulai? Oke. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke. Kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok 4 dulu. Ayo silakan kelompok 4 semuanya maju ke depan. Berbaris di sini, mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan dengan baik, ya. Yuk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok berapa? Perkenalkan diri. 4. Mau mempresentasikan diri. Aduh. Kami mau mempresentasikan tentang, ayo. Kami Kami mau mempresentasikan tentang langkah sikat gigi. akan maju, jangan bersandar. Langkah pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Langkah ketiga, gunakan gerakan memutar. Langkah keempat, sikat permukaan gigi atas. Langkah kelima, sikat permukaan gigi bawah. Langkah keenam, bersihkan bagian lidah. Langkah ketujuh, berkumur dengan air. Langkah ke-8, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, itu dari kelompok 4. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain. Langkah-langkahnya. Mungkin nanti kita cari perbedaan setelah kelompok yang lain presentasi, ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Bu Guru ingin bertanya untuk kelompok 4. Oke, itu nanti dulu Bu Guru bertanya. Silakan duduk dulu. Terima kasih kelompok 4. Silakan berikan tepuk tangan. Terima kasih. Oke, silakan diperhatikan. Kira-kira apa yang kamu kerjakan tadi? Setelah tadi ada perwakilan kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil kerjanya, kira-kira langkah-langkahnya yang disampaikan tadi sama tidak dengan langkah-langkahnya yang kamu tulis? Ada yang berbeda? Ada. Langkah yang mana yang berbeda, Nak? Oh, banyak sekali. Oke, mari kita buktikan kira-kira langkah-langkah yang mana atau yang sesuai. Untuk yang pertama, langkah pertama kira-kira apa dulu kalau kita menggosok gigi? Oke, sama. Langkah pertama. Yang kedua apa? Sikat dengan gerakan naik dan turun. Langkah yang ketiga, gunakan gerakan memutar. Langkah yang keempat, atas dulu atau bawah dulu kira-kira?
Oke, boleh. Ada yang atas boleh, ada yang bawah boleh. Kemudian setelah itu, setelah atas dan bawah baru membersihkan apa? Membersihkan lidah. Yang terakhir, setelah itu berkumur dengan air. Langkah yang terakhir adalah nikmati sikat gigi yang bersih. Apakah kalian tadi sudah melakukan berpikir komputasional? Sudah. Dengan cara apa, Nak? Mengurutkan atau menyusun biar kegiatan itu urut sesuai dengan urutannya. Kira-kira apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Belajar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir secara logis dan sistematis. Ya, kita melakukan suatu hal itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang baik dan benar biar kita tidak bingung. Ya, oke. Coba nanti kalian cari di rumah. Kira-kira aktivitas apa lagi yang sesuai dengan yang kita lakukan di sini? Berpikir komputasional algoritma. Ya, sesuai dengan langkah-langkah. Kira pembelajaran hari ini menyenangkan kah? Tidak. Ya, kalian bisa menempel-menempel, kemudian bisa belajar hal-hal baru tentang pembelajaran komputasional. Oke, sebelum kita akhiri, nanti akan Bu Guru kasih lihat di layar ada beberapa soal nanti dikerjakan ya. Cukup ditulis saja di kertas yang ada di meja kalian. Ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Pilih jawaban A, B, C, atau D. Sudah selesai? Ya. Oke, nanti silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kalian sudah belajar dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa bekal kalian untuk nanti ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Asr. Silakan ketuanya memimpin berdoa dulu. Berdoa dulu. Sebelum kita akhiri. Oke. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Oke, terima kasih Bu Guru, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Hati-hati. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.